Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifai, NPM 2317051093. Saya akan menjelaskan tugas POK materi hubungan aritmatika dan logika boolean. Ini masuk ke dalam tugas 1. Langsung ke materi. Kita harus tahu dulu sebelum menjelaskan lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu aritmatika. Aritmatika merupakan cabang matematika yang berkaitan dengan operasi-operasi dasar. Jadi operasi-operasi dasar itu aritmatika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi bukan itu. Aritmatika merupakan cabang yang berkaitan pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam konteks komputer, operasi aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan numerik seperti penambahan bilangan, perkalian matriks, atau operasi lainnya yang melibatkan nilai-nilai numerik. Jadi pokoknya berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu aritmatika. Lalu ada logika boolean. Logika boolean dinamai dari matematikawan Jos Boole yang merupakan cabang logika matematika yang berfokus pada evaluasi dan manipulasi nilai-nilai kebenaran. Jadi true atau false, atau 1 atau 0. Kalau 0 itu false, kalau 1 itu true. Logika boolean menggunakan operasi logika seperti AND, OR, NOT, AND, NOR, SOR, dan XNOR. Jadi kalau aritmatika itu menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi plus, min, kali, bagi. Kalau di logika boolean itu menggunakan AND, OR, NOT. Lalu dikembangkan menjadi NAND, NOR, SOR, dan juga XNOR. Untuk menggabungkan, memodifikasi, mengevaluasi kebenaran dari pernyataan logika. Hubungan antara aritmatika dan juga logika boolean itu yang pertama ada representasi data. Dalam komputer, nilai numerik direpresentasikan dalam bentuk biner menggunakan bilangan biner yaitu 0 dan 1. Lalu logika boolean sangat penting dalam merepresentasikan dan manipulasi data biner ini. Misalkan 1 dapat mewakili benar dan 0 dapat mewakili salah dalam konteks logika boolean. Jadi ini menggunakan logika boolean. Lalu selanjutnya operasi logika dan aritmatika. Operasi-operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat direpresentasikan dalam dan diimplementasikan menggunakan operasi logika boolean. Nah, ini hubungannya. Sebagai contoh, operasi penjumlahan dalam biner diimplementasikan dengan menggunakan gerbang logika seperti SOR, AND, dan juga OR. Kalau di aritmatika ada plus, min, kali, bagi. Di logika boolean ada OR, AND, dan juga SOR. Ada juga negasi. Ini salah satu hubungan kaitan antara aritmatika dan juga logika boolean. Lalu selanjutnya hubungannya adalah kondisi dan logika pengontrol. Dalam program komputer, kondisi-kondisi logika digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Pernyataan-pernyataan if, else, loop, dan juga pengaturan kondisi lainnya seringkali menggunakan operasi logika boolean untuk mengevaluasi kebenaran suatu kondisi. Lalu hubungan selanjutnya yaitu perhitungan logika dalam prosesor. Unit aritmatika atau logika atau disingkat ALU dalam prosesor komputer menggabungkan dua konsep ini. ALU dapat melakukan operasi-operasi aritmatika seperti penambahan dan perkalian, tapi juga dapat operasi-operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Jadi langsung keduanya. Bisa logika boolean, bisa juga langsung dengan aritmatika. Hubungan yang selanjutnya yaitu pemrosesan bitwise atau bitwise, pemrosesan bitwise.
atau bahasa Indonesia itu operasi pada level bit. Ini umum digunakan dalam pemrograman komputer. Contoh konkret dari penggabungan aritmatika dan logika boolean. Operasi bitwise seperti AND bitwise, OR bitwise, dan SOR bitwise dilakukan pada bit-bit dari nilai-nilai biner untuk melakukan manipulasi data yang lebih kompleks. Ini penggunaan logika boolean. Selanjutnya hubungannya yaitu tentang desain sirkuit dan juga komputasi digital. Dalam desain sirkuit digital, logika boolean sangat penting untuk mendefinisikan fungsi-fungsi logika yang digunakan dalam komponen seperti gerbang logika, flip-flop, dan juga register. Ini memungkinkan implementasi fungsi-fungsi aritmatika dan logika secara efisien dalam perangkat keras komputer. Lalu selain hubungan itu ada cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Nah, langkah pertama kita harus memilih sistem manajemen pembelajaran. Pelajari sistemnya untuk dapat memaksimalkan penggunanya. Langkah kedua yaitu tinjau. Setelah memilih maka kita tinjau semua bahan belajar online. Pokoknya bersiap dan ketahui cara menggunakan bahannya. Jadi udah ada bahannya, kita bersiap bagaimana sih cara menggunakan bahannya. Langkah ketiga yaitu berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Gunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Pokoknya gunakan aplikasi komunikasi atau alat yang diperlukan dengan baik. Langkah keempat yaitu pilih platform streaming yang aman. Pilih platform yang handal yang dapat membantu pencapaian sasaran Anda. Lalu langkah terakhir yaitu pilih aplikasi yang kolaboratif. Buat lingkungan pembelajaran yang mendorong kerjasama tim. Jadi kerjasama tim ini sangat dibutuhkan untuk ruang kelas, untuk keberhasilan dalam ruang kelas virtual. Selanjutnya ada cara kerja aritmatika dan logika boolean pada komputer. Cara kerja aritmatika dan juga logika boolean ini melibatkan serangkaian proses yang terjadi berbagai level perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang pertama perangkat keras dulu nih sebelum perangkat lunak. Logika ALU. ALU adalah bagian penting dari unit pemrosesan pusat atau CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika itu plus, min, kali, bagi, serta operasi logika AND or NOT SOR pada data numerik. ALU mengambil instruksi dari unit kendali atau kontrol unit dan melakukan operasi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Lalu selain ALU ini ada gerbang logika seperti AND or NOT SOR dan gerbang lainnya digunakan di tingkat perangkat keras untuk membangun sirkuit logika yang diperlukan untuk operasi logika dan perhitungan biner. Setelah perangkat keras pastinya ada level perangkat lunak. Nah, yang pertama ada compiler. Saat Anda menulis kode program dalam bahasa seperti C++, Python, Java, compiler ini menerjemahkan kode tersebut dalam instruksi-instruksi yang dapat dipahami oleh CPU. Jadi pokoknya misalkan dari Python nih, setelah ditulis programnya di compiler bisa dipahami nggak oleh CPU? Kalau nggak bisa dipahami maka akan terjadi error. Ini termasuk untuk operasi aritmatika dan juga logika. Ini instruksinya. Lalu ada operasi logika. Instruksi logika seperti AND or NOT SOR dan lainnya diproses oleh ALU pada tingkat perangkat keras. Dalam kode program penggunaan operator logika atau pernyataan logika akan menghasilkan instruksi logika yang akan dieksekusi oleh CPU. Selain operasi logika ada pastinya operasi aritmatika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian diproses oleh ALU pada tingkat perangkat keras. Pada tingkat perangkat lunak, penggunaan operator aritmatika dalam kode program akan memicu eksekusi instruksi aritmatika pada CPU. Lalu yang selanjutnya ada algoritma dan juga logika program. Selain operasi dasar aritmatika dan logika, perangkat lunak juga melibatkan penggunaan algoritma dan logika program yang lebih kompleks.
Ini termasuk penggunaan struktur data, kondisi-kondisi logika, dan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kondisi tertentu. Jadi tadi ada perangkat lunak, perangkat keras, yang selanjutnya ada interaksinya. Interaksi dengan siapa ya? Pastinya dengan pengguna. Lalu dalam interaksi ini ada input dan output. Komputer menerima masukan dari pengguna dalam bentuk numerik atau logika. Masukan ini kemudian diproses CPU menggunakan operasi aritmatika dan logika untuk menghasilkan keluaran yang sesuai. Jadi menerima masukan atau input dalam bentuk data, lalu CPU menggunakan operasi aritmatika ini menghasilkan outputnya. Tampilan dan visualisasi ini adalah hasil dari operasi aritmatika dan logika, dapat ditampilkan kepada pengguna melalui antarmuka, pengguna grafis, teks, atau bentuk visual lainnya. Selain ada input-output tadi, selanjutnya yang keempat yaitu aliran informasi dan kontrol. Ada unit kendali dan juga perubahan status. Unit kendali bertanggung jawab untuk mengatur aliran instruksi dalam CPU. Ini termasuk instruksi-instruksi untuk operasi aritmatika dan logika. Unit kendali mengambil instruksi dari memori dan mengirimnya ke unit aritmatika atau logika untuk dieksekusi. Untuk perubahan status selama proses operasi aritmatika dan logika, status dan keadaan register dan memori komputer dapat berubah sesuai dengan hasil operasi yang dilakukan. Ini mempengaruhi aliran instruksi selanjutnya dalam eksekusi program. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Hubungan antara aritmatika dan logika boolean sangat erat dalam konteks komputasi modern. Ya, seperti yang dilihat sebelumnya, ada aritmatika, ada logika boolean dalam instruksi komputer. Keduanya saling mendukung untuk melakukan berbagai jenis pemrosesan informasi dan perhitungan numerik dalam komputer dan sistem terkait. Jadi kalau logika boolean saja atau aritmatika saja, kalau salah satu dihilangkan ya pasti sangat kurang. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.